Karena saya di dunia pendidikan ini, para ustadz, para ustadzah, santri, saya mau bicara sedikit tentang dunia pendidikan. Ini contoh, Pak. Sudah waktunya dunia pendidikan dibersihkan dari konsep Yahudi. Umpamanya muncul di dunia, di konsep pendidikan. Konsep pendidikan hari ini konsep Yahudi sama. Salah satu yang sangat terkenal di dunia pendidikan dipasarkan oleh teman-teman di psikologi yang seringkali menjadi literatur utama untuk pendidikan-pendidikan di Indonesia, ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada teman-teman psikolog di sini. Ya. Tetapi inilah kenyataan kita. Teman-teman psikologi banyak mengunculkan konsep-konsep yang jauh dari Islam. Mohon maaf. Saya lama bicara ini, sudah lama, diskusi ini saya lama sudah. Saya masuk dunia pendidikan juga mendiskusikan ini sudah luar biasa. Saya juga punya lembaga pendidikan. Banyak konsep-konsep yang jauh dari Islam. Sayangnya adalah, ini sayangnya, mohon maaf lagi sekali lagi, ustadz-ustadznya itu membawa ayat ditempelin di konsep itu. Oh cocok Pak dengan Islam nih ayatnya nih. Ini hadisnya Pak ditempelkan. Jangan disayangkan. Jadi ditempel, akhirnya kemudian orang, masyarakat yang tidak tahu ini kemudian akhirnya merasa, oh benar Pak konsepnya. Oh itu ustadznya aja, kata ustadznya benar, ada dalilnya. Ya. Apalagi kalau yang nempelin dalil umpamanya lulusan Madinah gitu ya, udah semakin menyesatkan masyarakat. Maka dari itu kita harus belajar utuh konsep Islam itu pendidikan kayak apa gitu. Saya kasih contoh. Teman-teman psikologi, teman-teman pendidikan, juga teman-teman yang lain yang mendalami konsep pendidikan hari ini akan tahu bahwa di sebagian konsepnya teman-teman psikologi memunculkan sebuah konsep dan ditulis di buku-buku mereka. Judulnya Jangan Berkata Jangan. Betul? Ada konsepnya Ustaz-Ustazah? Ada ya? Jangan berkata jangan. Wah kita terbang, kita ngatakan, oh itu konsep Islami Pak, itu bijak sekali, kan? Itu luar biasa. Dari mana bijaknya? Di mana hebatnya konsep itu? Itu konsep melanggar syariat Pak. Dihapus, buang tempat sampah, itu yang benar. Atau kalaupun konsep ini benar hanya separuh, sebagian saja, betul kan? Hanya sebagian. Nah itu, jadi jauh, Pak. Jauh. Ini kemudian efeknya panjang. Itu kan, wah nanti ada survei, Pak. Ada penelitian tentang ilmu otak, gitu ya. Muncullah ilmu teori otak kiri, pindah otak kanan, pindah lagi otak tengah, ya kan? Besok otak pinggir, otak mana itu. Lelah antum dengan teori Yahudi. Bukan Islam tidak terima penelitian. Oh iya terima. Bahwa itu otak ilmu sendiri besar. Ya, Islam terima ya. Cuma muslim ini punya tolak ukur syar'i. Muslim itu punya Quran Sunnah. Itu yang diukur. Yang mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Ya. Ini contoh. Jadi mari kita sesuaikan diri kita. Menyambut khilafah alamin haji nubuwah, dan kitalah orang-orangnya kalau Allah izinkan. Maka sesuaikan ilmu kita, sesuaikan konsep kegiatan kita. Coba Anda lihat semakin bergeraknya dunia pendidikan. Awalnya setelah dipikir-pikir oleh orang-orang pendidikan, disurvei, di apa segala macam, kemudian mereka mengatakan bahwa nampaknya yang namanya hukuman di dunia pendidikan tidak boleh. Nah, dikeluarkanlah hukuman tidak boleh di dunia pendidikan. Makanya kalau ada guru nyubit muridnya masuk polisian. Ya. Oh itu kan biasa. Di kita juga gitu. Saya bilang ketika ada guru-guru kemudian diadili atau dipanggil polisi gara-gara nyubit muridnya gitu ya, saya bilang kiamat pendidikan Indonesia.
Bahwa gurunya harus belajar pendidikan, ya, harus tahu kapan nyubit yang benar, kapan tidak. Tetapi kalau gara-gara itu kemudian gurunya masuk penjara, kiamat pendidikan Indonesia. Allah, Pak. Melanggar syariat. Melanggar syariat itu jangan sering-sering, ya kan? Itu melanggar sekali aja musibah, melanggar berkali-kali. Itu baru Gunung Kelut meletus ini udah panik, ya. Para Kelut itu di daerah saya sana, Pak, di Jawa Timur sana. Ya, juga. Gak usah melanggar syariat lah. Nah, kalau kemudian kita ini melakukan atau menganalisa sesuatu, analisalah dengan syariat ini, dengan wahyu ini. Awalnya hukuman dihilangkan di dunia pendidikan, tidak boleh. Suatu hari ada seorang guru datang ke rumah saya, Pak. Seorang ibu guru datang ke rumah saya kemudian berkata, Ustadz, saya habis ikut pelatihan tentang hukuman di dalam dunia pendidikan. Wah, saya bilang menarik dong, bagi ilmunya ke saya, Bu, saya bilang. Terus beliau berbagi ke saya, ternyata hukuman di dunia pendidikan itu tidak boleh, Ustadz. Oh gitu, Ibu, maksudnya gimana? Yang boleh itu sanksi, Ustadz. Ini saya nggak ngerti lagi, hukuman sama sanksi itu bedanya apa, ya kan? Dulu bahasa Indonesia saya perasaan nilainya 10, bagus insya Allah, ya. Dan saya ini penulis, tapi kok ya nggak ngerti saya bedanya antara hukuman dan sanksi, ya kan? Tolong dijelaskan, Ibu, jelaskan saya. Begini, Ustaz, hukuman itu adalah sebuah tindakan yang diberikan karena pelanggaran, ya kan? Tapi tidak sesuai dengan kesalahannya. Kalau sanksi sesuai dengan kesalahannya. Nah, apa maksudnya? Begini contohnya. Kalau anak melakukan kesalahan, tidak mengerjakan PR. Nah, pokoknya tidak mengerjakan PR. Ya sudah, karena tidak mengerjakan PR, maka yang benar adalah sanksi. Sanksinya adalah mengerjakan PR, karena kesalahannya tidak mengerjakan PR. Itu sanksi dan itu benar. Kalau hukuman itu nggak benar. Anak tidak mengerjakan PR, disuruh ngepel WC. Kamar mandi suruh ngepel, suruh nyapu, suruh ngelap apa. Itu nggak ada hubungan sama PR. Lihat kan? Saya tanya ke ibu itu. Ibu berapa jam duduk ngaji tadi tuh? Ikut pelatihan. 2 jam, Ustaz. Bu, 2 jam ilmu ibu sia-sia. 2 jam runtuh hanya oleh satu hadis Nabi SAW. Muru auladakum bis salati wahum abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anakmu salat umur 7 tahun, pukul umur 10 tahun kalau belum salat. Loh, sekarang coba. Hubungannya mukul sama meninggalkan salat apa? 2 jam ngaji sia-sia. Coba bayangkan tuh, Pak. 2 jam. Makanya jadi orang tuh jangan terlalu silau gitu ya, terkagum-kagum dengan konsep hari ini. Jadi kalau ada konsep, wah konsep bagus banget, Pak, kelihatannya bijak. Ukur dengan syariat. Ukur dengan syariat. Apa kalam wahyu kita, kan? Kalau nggak sesuai buang, gampang aja, om, kalimat manusia kan begitu. Kalimat manusia, kalimat kita juga bisa salah, buang kalau salah, ya kan? Sama. Ini contoh, Pak. Jadi mari kita sesuaikan diri. Ini zamannya sudah zamannya, fase kelima akan hadir. Tetapi bagi yang akan ikut di dalam gerbong peradaban Islam yang akan hadir adalah mereka yang tiketnya cukup. Kalau nggak punya tiket kok naik kereta, turunin di stasiun depan. Makanya kenapa pesawat pemeriksaannya ketat, Pak? Karena nggak bisa diturunin di tengah jalan, ya kan? Masalahnya itu, makanya pemeriksaannya ketat. Kalau gerbong itu masih bisa masuk, resikonya cuma diturun di stasiun depan.